kita lagi ada di laut. Ya pemirsa, hari ini kami akan melakukan perjalanan ke Kalimantan Utara dengan menggunakan jalur udara karena kami harus cepat tiba di Kabupaten Bulungan di Kota Tanjung Selor. Karena sebenarnya kami sudah dinantikan oleh para petinggi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kami akan berpetualang ke beberapa titik di Kalimantan Utara. Ikuti keseruan saya dan terus saksikan tayangan ini selama setengah jam ke depan. Setibanya kami di Bandara Tanjung Harapan di Kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, kami langsung bergerak mengikuti kegiatan Gubernur Kalimantan Utara dan Komandan Korem 092 Maharaja Lila. Moda transportasi yang kami gunakan pun menyesuaikan dengan kondisi lapangan udara di daerah perbatasan yang akan kami tuju. Ya, hari ini kita akan mengunjungi beberapa wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Utara. Dan beruntungnya kami, TVRI, hari ini akan bersama dengan beberapa orang-orang penting yang ada di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara. Ada Gubernur Kalimantan Utara yang sudah ada di dalam pesawat dan juga Komandan Korem 092 Maharaja Lila. Ikuti kami ya. Ya, juga awas ada kontrol sini, nanti saya akan... Pesawat jenis Kodiak membawa kami menuju ke wilayah perbatasan negara RI Malaysia yang berada di bagian barat laut Kalimantan Utara, yaitu daerah Krayan di Kabupaten Nunukan. Penerbangan perintis dengan pesawat bermesin tunggal ini menjadi salah satu jenis transportasi yang digunakan warga di Kalimantan Utara ke daerah pedalaman dan perbatasan. Ya, akhirnya tiba juga di Desa Longbawan, ini ada di Kecamatan Krayan. Tadi perjalanan hampir sekitar 45 menit, kurang lebih seperti itu. Dan syukurnya memang di sini cuaca saat hari ini adalah cerah sekali, jadi tadi tidak ada kendala untuk ketika take off ataupun juga landing begitu. Dan beginilah suasana dari Desa Longbawan, salah satu perkampungan yang ada di Kecamatan Krayan. Masyarakat di sini ya hidup damai sekali begitu meskipun jauh dari ibu kota. Sangat jauh sekali. Dan ini dikelilingi oleh perbukitan begitu. Dan saat ini di jam 13.55, hampir di jam 2 siang hari waktu Indonesia Tengah, tapi karena ini ada di ketinggian yang lumayan begitu, jadi cuaca panas tapi udaranya sejuk. Krayan, suatu wilayah di pedalaman Kalimantan Utara yang letaknya berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Wilayah ini berada di ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Susahnya akses menuju wilayah ini membuat Krayan masih terisolir. Meski begitu, beberapa pembangunan fasilitas umum mulai hadir dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Memantau pos penjagaan perbatasan menjadi agenda utama Gubernur Kalimantan Utara beserta Komandan Korem 092 Maharaja Lila selama di Krayan. Segera kami menuju ke pos Gapma, gabungan bersama Long Midang, Satgas Pamtas Yonif 623, Bakti Wira Utama. Ya pemirsa, saat ini kita sudah berada di perbatasan antara Indonesia Malaysia, tepatnya ada di Desa Long Midang di Kecamatan Krayan, dan saya sudah bersama dengan Gubernur Kalimantan Utara dan juga Komandan Korem 092 Maharaja Lila.
Pak Gubernur, ini kita sampai di titik ini dan sudah melihat progres perkembangan begitu Pak, khususnya untuk akses jalan yang sampai saat ini bisa terlihat perbedaannya, dan ini juga menjadi salah satu surga begitu Pak ya untuk masyarakat di Krayan untuk bisa beraktivitas begitu Pak ya untuk jalur akses. Seperti apa Bapak melihatnya Pak? Ya, kalau kita melihat akses darat yang kita lihat antara di perbatasan ini ya, yang Indonesia, Malaysia, ya lebih bagus tempat kita Indonesia ya. Kemudian kita lihat tadi di sebelah sana sudah disiapkan untuk pembangunan PLBN. PLBN juga nanti di Long Minang ini, dan bersyukur bahwa 4 PLBN ini sudah terbangun, sudah proses pembangunan, dan 1 PLBN yang sudah hampir selesai, yaitu di Senyamuk di Sebatik. Ini akses jalan ini biasanya saat belum lockdown Malaysia, ini merupakan jalur lintas masyarakat kita dari Krayan ke wilayah Malaysia, dan juga Malaysia masuk wilayah Krayan. Disinilah lintas batas nanti. Baik. Kan selama ini begitu Pak ya, sebelum pandemi terjadi lintas batas begitu Pak, transaksi pertukaran barang, kemudian beberapa komoditas unggulan dari Krayan ya, menuju ke Malaysia, begitu juga sebaliknya begitu Pak. Tapi kan pasti ada penjagaan begitu Pak ya, yang sampai saat ini sangat dijaga ketat begitu Pak ya. Seperti apa Pak ya sampai sejauh ini Pak, meskipun saat ini Malaysia juga saat ini sedang lockdown begitu Pak. Sejauh ini seperti apa Pak? Ya, untuk penjagaan di perbatasan ini dari saudara-saudara kita TNI selalu melakukan penjagaan di sini, dan selalu memonitor dan selalu mengawasi, ya, sehingga tidak ada namanya orang asing masuk begitu bebas. Di sini juga ada beberapa instansi terkait yang ikut membantu dalam pengawasan lintas manusia di perbatasan ini. Mengenai beberapa hal yang publik khawatirkan begitu, misalnya tentang perdagangan ilegal, masuknya barang-barang ilegal begitu ke wilayah kita begitu dari Malaysia, seperti apa Bapak? Ya, yang penting adalah senjata api sama narkotika. Ya, ini jangan sampai terjadi masuk. Kalau untuk kebutuhan masyarakat kami, masalah kebutuhan pokok ya, sandang pangan mereka, itu kita memberikan perlakuan khusus. Karena memang sejatinya kita juga bersaudara begitu ya, Pak ya. Betul. Baik, saya ingin ke Pak Danrem. Pak Danrem, izin Pak, untuk kedepannya apa yang akan ditambahkan begitu Pak, upaya-upaya mengenai pengamanan perbatasan ini? Apakah ke depan akan lebih diperkuat lagi begitu mengenai kedaulatan NKRI kita Pak? Secara khusus tidak ada, karena memang program dari TNI itu hanya 1 batalion di sektor kita ini, tetapi memang perlu metode-metode lain, sehingga tidak ada satupun jalur-jalur yang bisa dilalui yang seperti apa Bapak Gubernur katakan itu, apakah narkoba, kemudian senjata ilegal gitu. Nah itu sehingga mungkin kita perlu meningkatkan dengan teknologi dan metode yang lebih baik itu. Kalau untuk penambahan personelnya sendiri Pak, apakah perlu ditambah atau saat ini kurang atau seperti apa Pak? Saat ini belum ada rencana untuk penambahan, dan saya kira tidak ada rencana penambahan. Jadi cukup 1 batalion di sektor Kalimantan Utara ini. Baik. Itu di setiap ini ada rotasi ya. Iya, setiap tahunnya dilakukan rotasi. Baik, sinergitas nanti yang akan dilakukan oleh Korem dan juga Pemprov Kaltara sendiri seperti apa Pak untuk pembangunan, pengamanan batas negara ini Pak di Krayan? Ya, kami TNI, apakah ada Pamtas, ada satuan kewilayahan, intinya adalah mendukung program-program baik itu pemerintah pusat apalagi pemerintah daerah. Kami juga siap mendukung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Utara. Gitu. Lebih khusus di Krayan ini.
Untuk di Yang Krayan. kita ketahui kan bahwa akses untuk bisa tiba di Krayan ini hanya satu moda transportasi, yaitu transportasi udara. Kita bisa bayangkan kalau misalnya sembako, BBM apa semua lewat transportasi udara itu yang masih susah, ya masih berat untuk pembiayaannya. Dan kita memang setiap tahun membantu subsidi angkutan barang dan angkutan orang untuk di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah yang memang tidak mudah dilalui oleh kendaraan roda 4. Berkunjung ke Krayan tidak boleh melewatkan kesempatan untuk melihat langsung proses produksi garam Krayan. Namun sayangnya, ketika kami datang, rumah produksi sepi dari aktivitas pembuatan garam Krayan. Rupanya beberapa pekerja tengah berada di kebun untuk kegiatan pertanian mereka. Tapi kami masih bisa melihat isi rumah produksi. Dan di Krayan uniknya adalah meskipun ada di ketinggian di bukit, di tengah hutan belantara begitu Pak ya, bisa dibilang Pak ya. Tetapi Tuhan Maha Adil memberikan beberapa titik sumur yang memiliki kadar natrium gitu Pak ya, kadar garamnya yang tinggi. Dan di sini tadi Bapak sudah mencoba untuk cuci muka Pak ya? Saya setiap datang ke Krayan, saya selalu cuci muka dengan air sumur ini. Di Krayan ini ada beberapa sumur garam. Di area pegunungan ini ada lebih kurang 7 ya, sumur garam. Yang ini merupakan salah satu andalan potensi yang ada di wilayah Krayan. Yaitu dari sumur inilah dibuat garam Krayan. Jadi pepatah garam di laut, asam di gunung di sini tidak berlaku. Tidak berlaku. Di sini banyak garam di gunung ini. Banyak garam. Ini di salah satu andalan potensi unggulan dari Krayan. Dari Krayan. Dan apa yang akan nantinya dilakukan begitu Pak untuk meningkatkan dan juga mengembangkan industri, bisa dibilang industri ya Pak ya, ini Pak ya, dari pemerintah provinsi sendiri seperti apa Pak? Kita selalu melakukan pembinaan, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan untuk cara pengemasan garam ini. Selanjutnya untuk kita lakukan proses penjualan untuk keluar. Dia melalui UMKM yang ada di wilayah Krayan. Berarti termasuk packagingnya, kemasannya yang betul. Begitu Pak ya. Untuk brandnya seperti apa Pak? Kan karena ini satu daratan, tidak menutup kemungkinan di desa sebelah juga memiliki sumur yang sama begitu Pak ya. Bagaimana kita nanti bisa bersaing dengan mereka begitu Pak untuk komoditas ini Pak? Kalau di wilayah seberang itu tidak ada sumur seperti ini. Walaupun satu daratan, satu hamparan daratan, tapi di wilayah seberang, wilayah Malaysia tidak ada sumur garam, yang ada di Krayan saja. Dan ini yodiumnya cukup tinggi. Yodiumnya cukup tinggi, jadi aman untuk kesehatan dan tubuh. Betul. Ya Pak ya. Baik. Nah kalau saya tidak aman, ini muka saya sudah hancur. Baik, terima kasih Pak. Nah ini tungku-tungku. Jadi air garam, air sumur itu, air sumur itu dituang ke dalam drum ini. Ini. Oh iya. Baik. Nih. Oh, untuk proses kristalisasi. Ya, kristalisasi ya. Di atas tungku ini kemudian dipanaskan begitu ya Pak ya? Dipanaskan dengan kayu api. Kayu api. Di bawah ini. Dan ini dilakukan oleh masyarakat Krayan secara tradisional. Iya betul. Dan ini punya potensi yang sangat luar biasa ya Pak. Iya. Baik. Ini ada beberapa tungku di sebelah sana juga. Ini kebetulan mereka sedang ada kegiatan di sawah. Ya. Sehingga hari ini mereka tidak ada kegiatan untuk memproses pembuatan garam gunung ini. Apakah sudah ada begitu Pak, kan ini dari dulu Pak, apakah sudah ada penelitian datang ke sini untuk meneliti kandungan air sumur yang selama ini kita pakai untuk sebagai garam begitu Pak? Ya, memang untuk beberapa tahun yang lalu memang sudah dilakukan penelitian dari universitas terkait kadar yodium yang ada di garam ini. Ya memang sampai hari ini kami memang data hasilnya sudah keluar sebenarnya, tapi berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa
data katanya kadar yodiumnya kurang. Tapi sebenarnya kalau melihat selama ini justru garam ini dipakai untuk mengobati gondok. Artinya kebalikannya ya. Karena memang ya permasalahan kalau kadar yodium kurang itu berdampak kepada penyakit gondok. Tapi justru sebaliknya ini digunakan untuk mengobati penyakit gondok dan juga untuk meningkatkan stamina ya. Itu yang berarti ada kandungan lainnya begitu Pak ada ya, kandungan selain lain yang saya yodium lihat memang benar. Baik. Ya. Kemudian ini kan ada beberapa rumah produksi atau hanya satu ininya Pak? Untuk di Kecamatan Krayan ini ada di sini di Lomidan. Dan hampir di semua kecamatan kita ada 5 kecamatan di wilayah Krayan ini semua hampir ada, dan juga tekstur dari butiranan itu juga berbeda-beda. Kalau yang di sini ini lebih halus, masuk ke Krayan Timur itu kristal, dan demikian juga yang ada di Krayan Barat dan Krayan Tengah. Jadi setiap anunya berbeda. Dan saya lihat yang memang untuk produksi yang cukup tinggi itu ada di sini. Baik. Ya di ini, cuman ya karena ini sekarang musim panen, jadi ya hari ini tidak ada produksi. Tidak ada produksi, tapi setiap hari biasanya selalu ada produksi ya Pak? Selalu ada. Bagaimana dengan penjualannya sendiri Pak? Apakah masyarakat di sini menjual untuk sekitar di sini saja, kemudian juga di daerah Malaysia, atau juga bahkan keluar sampai di Kaltim, Kalbar, atau ke Pulau Jawa begitu Pak? Ya, untuk saat ini garam kita ini lebih banyak kita pasarkan di lokal, dan demikian dan selebihnya ke wilayah ke kota ya, Tarakan, Nunukan, Malinau. Dan sebelum lockdown tahun 2020 kemarin, hasil pemasaran ini lebih banyak kita jual ke wilayah Malaysia. Jadi ya kena lockdown ini saja kita lebih mengutamakan pasar lokal dulu. Baik, jadi ini ada 2 titik sumur, ada 2 lubang sumur yang airnya ini sejak kapan Pak? Dari tahun berapa Pak? Untuk tahunnya kita masih belum tahu persis tahun berapa. Yang jelas ini sudah dikelola secara turun-temurun, artinya udah cukup lama. Garam ini udah dikelola oleh masyarakat di sini. Baik, kita bisa coba ya Pak ya. Silakan. Airnya warnanya memang seperti air sumur biasa ya Pak ya, agak kuning. Oke. Asin kayak kita lagi ada di laut. Seperti itu. Makanya setelah ini proses selanjutnya adalah direbus, ditungku untuk memperoleh kristal-kristal ya, pengkristalan. Baik. Inilah keajaiban yang ada di Krayan. Luar biasa. Luar biasa. Wilayah Krayan sebagian besar dihuni oleh masyarakat suku Dayak Lundaya yang hingga kini masih menjunjung tinggi adat istiadat warisan leluhur. Mereka tersebar di 5 kecamatan di wilayah Krayan. Ya, jadi inilah ketika kami datang ke Longbawan, ternyata satu keberuntungan kami adalah kami bisa menyaksikan salah satu prosesi pernikahan dari masyarakat suku Dayak Lundaya di Desa Longbawan. Dan ini adalah adat Nui Burung, di mana diserahkan mempelai pria memberikan seserahan dan juga mas kawin begitu, dan ini berupa hewan ternak. Oke. Pesta pernikahan menjadi salah satu adat yang terus dilestarikan. Meski terdiri dari beberapa prosesi yang panjang dan banyak, namun masyarakat suku Dayak Lundaya tetap menyelenggarakan dengan penuh sukacita. Setelah proses Nui Burung atau mengantar kayu api yang menandakan ikatan antara pihak laki-laki dan perempuan, selanjutnya prosesi menembak burung. Prosesi ini dilakukan sebelum pihak mempelai laki-laki masuk ke rumah mempelai perempuan. Tidak hanya mempelai laki-laki saja yang menembak replika burung enggang yang sengaja digantung oleh keluarga mempelai perempuan di atas batang bambu. Namun, seluruh keluarga pihak laki-laki dan tamu undangan juga dipersilahkan untuk membantu menembak replika burung enggang ini. Prosesi ini menjadi sangat menarik ketika setiap penembak belum berhasil membidik sang burung enggang yang terbuat dari kayu. Dan atas rundingan kedua keluarga, karena tidak ada satupun yang berhasil menembak burung enggang, maka tiang burung ditebang.
Replika burung enggang selanjutnya diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki ke pihak perempuan beserta sebuah mandau. Prosesi selanjutnya yaitu peletakan seserahan berupa kain di sekitar kayu api. Kain yang digunakan aneka warna didominasi warna hitam dan merah, dan juga kain dengan aneka motif yang kemudian diikat di sebuah batang kayu. Sebagian kain dibentangkan di depan rumah mempelai perempuan hingga menjadi sebuah hiasan. Menurut warga suku Dayak Lundayeh, bentangan kain ini bagaikan jalan atau jembatan dari pihak laki-laki menuju ke rumah mempelai perempuan. Raut kebahagiaan terpancar dari wajah keluarga kedua mempelai dan juga para tamu undangan. Tarian khas suku Dayak pun menjadi ungkapan kebahagiaan ini. Prosesi pernikahan belum berakhir. Seserahan berupa hewan ternak kemudian diberikan dari pihak mempelai laki-laki ke mempelai perempuan. Dan kemudian dilanjutkan dengan meluak arum atau memberikan baju antara pihak laki-laki dan perempuan. Termasuk memberikan aksesoris kepada pihak mempelai perempuan sebagai rasa hormat atau sebagai tanda masuknya mempelai perempuan ke keluarga mempelai laki-laki. Adalah merupakan suatu prosesi di mana kedua belah pihak untuk bersatu bersama di dalam satu keluarga besar pada kesempatan sore hari ini. Tarian tunggal menutup rangkaian prosesi acara pernikahan adat ini. Sebelum prosesi pernikahan ini dilakukan, kedua mempelai telah melakukan pemberkatan pernikahan di gereja sesuai agama yang dianutnya. Sebagai tanda telah menjadi keluarga besar, usai prosesi pernikahan, pihak mempelai perempuan mengantar kedua mempelai ke rumah mempelai laki-laki dengan membawa serta perlengkapan rumah tangga. Ini menandakan kesiapan kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga dalam sebuah ikatan cinta. Pernikahan adat suku Dayak Lundayeh di wilayah Krayan ini menjadi bukti bahwa pelestarian adat istiadat adalah tanggung jawab bersama semua pihak tanpa terkecuali. Perjalanan kami di wilayah Krayan mengajarkan bahwa di tengah keterbatasan, jauh dari hiruk-pikuk gemerlap pembangunan, namun masyarakat Krayan mampu bertahan dengan mengandalkan sumber daya alam yang ada dan tentunya mengelola dengan bijak. Jadi inilah Borneoku, mari datang dan jelajahi Borneoku.